Perhitungan weton sebagai tradisi pernikahan adat Jawa, perspektif Quran Surah An-Naml ayat 65, studi kasus di Desa Tinapan, Kecamatan Todanan. Alasan memilih judul, ingin memberikan pemahaman bahwasanya perhitungan weton dalam pernikahan adat Jawa tersebut tidak bisa digunakan sebagai patokan atau kelangsungan hidup berumah tangga akan baik ataupun buruk, akan harmonis ataupun tidak. Karena sejatinya tidak ada seorang pun yang mampu mengetahui apa yang akan terjadi esok ataupun di masa yang akan datang. Berangkat dari latar belakang masyarakat Desa Tinapan yang sangat mempercayai akan hal itu, sehingga menimbulkan keinginan penulis untuk meneliti hal tersebut. Permasalahan yang akan penulis teliti yaitu perhitungan weton tidaklah suatu keharusan yang perlu dipercaya. Faktor yang mendorong masyarakat tetap mempertahankan tradisi perhitungan weton tersebut. Perhitungan weton perspektif Quran Surah An-Naml dan bagaimana pandangan ulama setempat tentang perhitungan weton dalam pernikahan adat Jawa. Pembatasan masalah dalam skripsi ini yaitu peneliti hanya mengemukakan keterkaitan perhitungan weton dalam pernikahan adat Jawa terhadap Al-Quran yang terdapat dalam Quran Surah An-Naml ayat 65. Rumusan masalah yang akan penulis lakukan yaitu bagaimana perhitungan weton perspektif Al-Quran Surah An-Naml ayat 65, faktor yang mendorong masyarakat tetap mempertahankan adat tersebut, dan pandangan ulama setempat tentang perhitungan weton tersebut. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan dan dengan memadukan jenis penelitian lapangan. Mengapa demikian? Karena dalam skripsi ini, penulis dirasa mampu mendapatkan informasi untuk penunjang penelitian ini, yaitu dengan cara mengumpulkan informasi-informasi berupa data kepustakaan yang diambil dari buku, serta informasi data yang diambil langsung dengan melakukan penelitian lapangan ke desa tersebut. Dengan menggunakan pendekatan historis. Dalam skripsi ini adalah pendekatan histori dalam skripsi ini adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan perhitungan weton, baik berhubungan dengan ajaran sejarah maupun praktek-praktek pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya Naska. Ya, Naska. Nah, Bu Naska, seharusnya nggak presentasi hari ini, Bu. Seharusnya nggak presentasi hari ini? Ya, Naska itu di kelompok 6 atau berapa gitu, Bu. Oke, tapi siap hari ini atau enggak? Kurang mempersiapkan, Bu. Oh, kurang ya, oke. Ya, Bu. Berarti hari ini cuma 4 ya, normal lah. Normal lah. Ibu. Oke, silahkan Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang judul proposal saya dan
yang lainnya. Di sini saya memilih judul proposal dengan judul hubungan antara program menghafal Al-Quran dengan intensitas penggunaan gadget di Pondok Pesantren Darul Hufaz. Alasan saya memilih judul ini yaitu ingin mengetahui hubungan antara program menghafal Al-Quran dengan penggunaan gadget di Pondok Pesantren Darul Hufaz. Di Pondok Pesantren Darul Hufaz. Di latar belakang masalahnya yaitu adalah berkembangnya teknologi pada era modern ini menyebabkan banyaknya perubahan pada gaya hidup setiap masyarakat. Setiap masyarakat memiliki cara hidup yang mengikuti alur teknologi tersebut dalam bidang kehidupan, khususnya dimulai dari komunikasi antara manusia, mengisi waktunya dengan kegiatan-kegiatan positif seperti belajar dan membaca Al-Quran ataupun digunakan untuk menghafal Al-Quran. Padahal jika kita ketahui lebih dalam bahwa pahala membaca Al-Quran itu bukan perkataan ataupun per kalimat, akan tetapi per huruf, bahkan dikatakan juga bahwa setiap kebaikan baik maka akan diberikan 10 pahala. Ya, dan selanjutnya di rumusan permasalahan di sini rumusan permasalahan selanjutnya metode penelitian yang penulis gunakan di sini adalah metode deskriptif, yakni salah satu jenis penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail. Baik, cukup sekian Ibu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya Nadia. Silakan Nadia. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proposal skripsi saya yang berjudul Tradisi Menghafal Al-Quran, Studi Living Quran di Sekolah Dasar Islam Terpadu Medan Area. Alasan saya memilih judul ini ialah saya ingin mengetahui bagaimana tradisi menghafal Al-Quran di sekolah tersebut. Kebetulan tempat penelitian saya dalam proposal ini sekolah saya dahulu. Jadi saya pengen tahu aja di sana sekarang menggunakan tradisi apa. Kemudian latar belakang masalahnya sejak masa penurunan Al-Quran hingga masa sekarang ini, ternyata Al-Quran telah berperan menjadi buku atau kitab yang di dalamnya tidak hanya mengandung himpunan saja. Kemudian Langsung ke poinnya aja ya, Nadia ya. ya Bu, bentar ya Bu.
Kemudian metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Karena penelitian kualitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas wawancara, pengamatan, serta penggalian dokumen. Kemudian metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang mana metode ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yang mana merupakan metode yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan bersifat studi living Quran, karena peneliti melihat langsung masalah yang terdapat dalam lokasi yang memperhatikan keadaan yang diteliti. Kemudian sumber penelitiannya menggunakan data primer dan data sekunder. Data primernya itu dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan sumber sekundernya mengambil dari jurnal, tesis, skripsi, dan buku-buku. Kemudian teori yang digunakan dalam proposal ini menggunakan teori entografi, yang mana teori entografi merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan studi terhadap budaya kelompok dalam kondisi yang alamiah melalui observasi dan wawancara. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam proposal ini menggunakan pendekatan living Quran, yang mana sebuah kajian dilihat dari realitas keberadaan ayat-ayat Al-Quran yang menyeluruh dan ada secara praktis dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Mungkin udah, Bu. Oke, terima kasih Nadia. Selanjutnya Lutfia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Ilmi akan menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul Tradisi Hataman Al-Quran, Rabu Pon, Santri Penghafal Al-Quran. Studi Living Quran di Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah, Mojogeneng, Jatirejo, Mojokerto. Jadi alasan saya untuk meneliti ini adalah untuk mengetahui tradisi hataman Al-Quran yang dilaksanakan setiap Rabu Pon oleh santri penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah. Untuk perumusan masalahnya, di sini ada bagaimana pelaksanaan hataman Al-Quran Rabu Pon santri penghafal Al-Quran Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah, dan bagaimana pengasuh Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah bisa mengistiqomahkan kegiatan tersebut yang dilaksanakan setiap Rabu Ponnya. Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui tradisi hataman Al-Quran yang dilaksanakan setiap Rabu Pon oleh santri penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah, Mojogeneng, Jatirejo, Mojokerto. Dan untuk mengetahui hal-hal yang melatar belakangi kegiatan hataman Al-Quran setiap Rabu Pon yang sampai saat ini masih dilakukan. Jenis penelitiannya, penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research dan didukung dengan studi kepustakaan. Dan penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sekian penjelasan singkat mengenai judul penelitian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti cuma 4 ya? Oke. Berarti pertemuan besok 7 mungkin ya? Ada satu lagi, Kak. Siapa? Maulidina Nabila. Oh, ada lagi ya?
Skripsinya udah dikirim? Proposalnya? Semalam dia Sudah, Bu. bilang sudah, Kak. Oh, sudah ya. Oke, saya persilahkan. Maulidina ya. Oke, silakan. Saya cari dulu di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidina Nabila akan mempresentasikan proposal saya. Di sini saya mengambil implementasi metode SMAI dalam pelaksanaan menghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Tauhid Isyraqul Hidayah. Latar belakang masalah menghafal Al-Quran tentu tidak serta-merta dimulai tanpa memulai proses pembelajaran dasar-dasar Al-Quran. Pembelajaran yang dimaksud dimulai dari mengetahui huruf-huruf sampai pada kemampuan membaca Al-Quran dengan menggunakan ilmu tajwid. Jadi proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peran utama. Tradisi menghafal Al-Quran juga dilakukan oleh para ulama atau cendekiawan muslim di zaman keemasan Islam. Seperti Imam Syafi'i, Ibnu Sina, dan para ilmuwan muslim lainnya. Para cendekiawan muslim saat itu, apapun bidang keahliannya, tetap berpijak di atas fondasi tahfidz Al-Quran yang kuat. Lalu untuk permasalahan, identifikasi masalah. Yang pertama, tolak ukur kemampuan santri dalam menghafal Al-Quran. Yang kedua, karakteristik kecerdasan emosional santri dalam menghafal Al-Quran. Yang ketiga, faktor yang menghambat dalam menghafal Al-Quran. Dan yang terakhir, metode menghafal Al-Quran. Untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana upaya meningkatkan keaktifan santri Isyraqul Hidayah dalam menghafal Al-Quran. Yang kedua, metode apa yang digunakan dalam menghafal Al-Quran. Yang ketiga, bagaimana implementasi metode yang terdapat dalam pondok pesantren Isyraqul Hidayah. Yang keempat, bagaimana mengevaluasi hafalan para santri. Tujuan penelitian menganalisa cara meningkatkan keaktifan santri dalam menghafal Al-Quran, mengetahui metode menghafal dan yang digunakan dalam pondok pesantren Isyraqul Hidayah, lalu mengetahui bentuk evaluasi hafalan santri pondok pesantren Isyraqul Hidayah. Manfaat penelitian. Manfaat secara teoritis adalah manfaat yang bersifat teori. Dalam hal ini diharapkan dapat memperkaya hasanah keilmuan santri dalam bidang keagamaan, lebih khususnya pada penghafal Al-Quran. Untuk manfaat secara praktis, manfaat yang bersifat terapan, manfaat praktis dapat dirasakan secara langsung. Dalam hal ini terdapat harapan untuk santri agar dapat membentuk kebiasaan yang baik, yaitu menghafal Al-Quran dan mempermudah proses dalam menghafalnya. Untuk metode penelitian, saya mengambil penelitian lapangan, yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Lalu menggunakan penelitian kualitatif. Metodologi kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia
dalam keasalannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Untuk teknik dan sistematika penulisan. Bab 1, pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, pengasahan istilah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Untuk bab 2, landasan teori. Landasan teori tentang metode pembelajaran Al-Quran yang meliputi pengertian metode pembelajaran Al-Quran, faktor pembelajaran Al-Quran, macam-macam metode pembelajaran Al-Quran, penerapan metode SIMAI di pondok pesantren Tahfidz Isyraqul Hidayah. Untuk bab 3, deskripsi objek yang berisi tentang gambaran umum pondok pesantren Tahfidz Isyraqul Hidayah, meliputi letak dan keadaan geografis, tujuan menggunakan metode SIMAI yang digunakan di pondok pesantren Tahfidz Isyraqul Hidayah. Untuk bab 3, deskripsi objek. Yang selanjutnya bab 4, analisis data, yang berisi tentang analisis metode SIMAI, faktor yang mendukung dan menghambat dalam penerapan metode SIMAI. Untuk bab terakhir, penutup, yang berisi kesimpulan, saran, dan kata penutup sebagai akhir dari pembahasan penelitian. Sekian dari saya, Bu. Oke, terima kasih. Maulidina, coba dikirim di chat ya, filenya ya. Oh, Di iya, email Bu. saya lihat nggak ada. Saya udah ngirim malam. Adanya Maulina. Atau mungkin salah email ya? Ya, menurut saya Saya lagi, Bu. boleh dikirim di email, di chat juga boleh. Saya tulis lagi ya email saya. Iya, Bu. Ada ACID-nya ya. Oke, saya share screen. Yang saya share terlihat? Ya, Bu. Ya, Bu. Lihat ya. Kalau saya pindah-pindah file, di situ pindah-pindah nggak? Ya, Bu. Ya, Bu. Pindah-pindah. Oke ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada 5 ya yang melakukan presentasi proposal. Mungkin saya kasih catatan mulai dari judulnya dulu ya. Ini kebetulan yang penelitian hari ini semuanya living ya. Tidak ada yang pustaka ya. Iya, Kak. Memang 2 tahun belakangan ini trennya mahasiswi IKI banyak yang living ya. Kalau melihat trennya ya. Jadi kajian-kajian tentang ulumul Quran malah jarang ya. Ulumul Quran, terus apalagi qiraat, rosem itu masih jarang itu ya. Oke. Saya mulai dari Lutfiyah ya. Tradisi hataman Al-Quran. Lutfiyah, kedengaran suara saya? Iya, Bu. Kedengaran ya? Oke. Tradisi hataman Al-Quran Rabopon, santri penghafal Al-Quran. Studi living Quran di Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah, Mojogenang, Jatirejo, Mojokerto. Oke. Kalau melihat dari judul sudah cukup informatif ya. Jadi sudah jelas untuk judul ya. Tapi untuk penelitian ini belum pernah ada yang melakukan kan, Lutfiyah? Belum ada, Bu. Oke, jadi untuk judul saya belum beranjak ke yang lain ya. Kalau melihat judul sudah cukup informatif ya. Oke, saya lanjut ke Maulina. Perhitungan weton sebagai tradisi pernikahan adat Jawa perspektif PS An-Naml ayat 65. Maulina, ini surah An-Naml itu memang berbicara tentang weton ya? Tidak, Ibu. Jadi di surah An-Naml itu tentang tidak ada yang pernah tentang kejadian yang akan datang itu tidak pernah akan ada yang tahu itu kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Oke, artinya dalam sesuatu yang gaib itu tidak ada yang pernah tahu, begitu ya? Halo? Ini suara saya atau Maulina ya yang putus? Lina, Bu. Maulinanya, Bu. Oh, Maulinanya ya? iya Ibu seperti itu. Jadi karena Maulina nggak nyalain kamera nggak apa-apa? sinyal saya. Cek Maulina. Iya baik Bu. Saya izin mematikan kamera Oke. ya Bu. Oke, dimatikan saja. Jadi begini ya, Maulina. Saya paham ya apa yang dikehendaki sama Maulina. Tapi sepertinya mungkin dirubah saja mungkin ya kalimat-kalimatnya itu, kata-katanya itu, redaksi katanya ya. Jadi mungkin karena kan An-Naml itu tidak berbicara tentang penghitungan weton dalam pernikahan. Jadi kalau dipakai itu kurang tepat karena An-Naml nggak berbicara penghitungan weton. Bisa dipahami ya, Maulina ya? Kan di sini bunyinya penghitungan weton perspektif QS An-Naml. Nah ini kesannya itu memaksakan ya, padahal QS An-Naml nggak berbicara tentang itu. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau saran saya mungkin begini, pandangan gitu ya, pandangan Al-Quran, atau mungkin Maulina nanti mencari mufasirnya misalnya ya, ini contoh saja. Pandangan Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah gitu ya. Sebagai respon atas fenomena penghitungan weton sebagai penghitungan weton ya sebagai tradisi pernikahan adat Jawa. Baru buka kurung studi kasus di desa gitu ya. Jadi nanti Maulina coba cari ayat-ayat ya. Jadi jangan ini QS An-Naml boleh, tapi juga bisa masukkan ke ayat-ayat yang berbicara tentang pernikahan itu juga bisa. Apakah ayat-ayat yang berbicara tentang pernikahan itu juga penting untuk memilih waktu ya, dari aspek waktu. Waktu untuk menikah itu baiknya kapan? Misalnya begitu ya. Jadi ayat-ayatnya jangan hanya QS An-Naml. Ya, atau misalnya pandangan Al-Qur'an ya, pandangan Al-Qur'an atau pandangan mufasir ya, karena kan Al-Qur'an itu belum masuk ke penafsiran ya. Pandangan misalnya mufasirnya Quraisy Shihab ya, pandangan Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah sebagai respon atas fenomena penghitungan weton sebagai tradisi pernikahan adat Jawa. Nah, itu tepat nanti. Jadi nanti ayat-ayatnya dipilih sama Maulina, ayat-ayat yang berbicara tentang pernikahan ataupun ayat-ayat yang lain ya. Coba nanti dikaji kembali ayat-ayat yang mau diambil itu bagaimana. Nah, itu nanti dilihat bagaimana tafsirnya Quraisy Shihab. Misalnya kalau mau ngambil Quraisy Shihab ya, bagaimana tafsirnya Quraisy Shihab atas ayat-ayat tersebut. Nah, penafsiran Quraisy Shihab ini menjadi respon atas adanya penghitungan weton di dalam tradisi pernikahan. Itu tepat nggak sih adanya penghitungan weton itu, misalnya begitu. Ya, bisa dipahami nggak Maulina? Bisa Ibu. Nah, karena kalau penghitungan weton sebagai tradisi perspektif QS An-Naml kurang tepat karena An-Naml nggak berbicara weton, gitu ya. Jadi kesannya memaksakan. Tapi kalau yang tadi itu pandangan atau misalnya pandangan Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir sebagai respon atas fenomena penghitungan weton sebagai tradisi pernikahan adat Jawa. Buka kurung studi kasus di desa bla 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 bla. Berarti nanti Maulina itu mix ya, mix method. Kualitatif campur kuantitatif. Mohon maaf. Library research campur field research, kajian lapangan campur kajian pustaka, begitu ya, Maulina ya? Ya Ibu. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, itu untuk aspek judul ya. Sebentar.
Oke. Itu untuk aspek judul. Oke, saya lanjutkan ke tadi siapa ya? Olivia sudah, Maulina sudah, lanjut Nadia ya. Yes. Nadia, tradisi menghafal Al-Quran, buka kurung studi living Quran di sekolah, mungkin buka kurungnya jangan di situ ya, Nadia ya. Tradisi menghafal Al-Quran di sekolah dasar Islam Terpadu Nurul Ilmi Medan Area. Atau mungkin nggak perlu ada tulisan studi living Quran ya, karena sudah terlihat, sudah jelas kalau ini kajian living. Nadia, bisa mendengarkan saya? Bisa, Bu. Saya, oke. Jadi buang saja istilah studi living Quran ya, karena sudah jelas. Tapi coba ya, karena memang sudah banyak sekali yang melakukan penelitian tradisi menghafal. Emang keunikan menghafal di sekolah ini apa, Nadia? Belum ada ke sana sih, Bu. Ya, karena sudah banyak sekali sebetulnya ya yang berbicara menghafal ya. Intinya menghafal kan seperti itu ya. Gimana cara menghafalnya, kemudian ditakrir dan seterusnya ya. Memang keunikan nggak ada keunikannya yang berbeda dengan yang lain. Belum ketemu sih, Bu, kalau yang lain. Oke, kalau memang ada judul yang lebih bagus, kalau saya sih sebetulnya nggak apa-apa judul ini ya. Tapi karena sudah banyak yang melakukan penelitian tentang tradisi menghafal, meskipun beda tempat ya, tapi kan intinya orang menghafal kan seperti itu ya. Nggak jauh berbeda nanti temuannya, gitu kan? Nah, kalau saran saya sih, kalau memang ada judul yang lebih menarik, mendingan yang lain, Nadia. Ya, Nadia ya? Ya, Bu. Semangat ya? Ya, Bu. Oke, karena sudah banyak sekali yang berbicara menghafal ya. Apalagi kemarin juga banyak banget ya yang nulis tentang menghafal itu. Hanya beda tempat. Kecuali kalau ada sesuatu yang menarik mungkin ya, yang tidak dilakukan oleh sekolah-sekolah yang lain atau yang tidak dilakukan oleh pondok-pondok yang lain. Nah, itu mungkin boleh yang menjadi apa ya, yang ditawarkan. Keunikannya itu di situ misalnya. Tapi kan tadi saya nanya sama Nadia, ya sama dengan menghafal pada umumnya ya. Nah, kalau tidak ada keunikan untuk lebih apa ya, bagusnya ya mungkin Nadia coba cari judul yang lain ya, Nadia ya. Kan banyak ya kajian-kajian itu. Atau mungkin kajian pustaka, meneliti tentang aspek ulumul Quran, atau aspek banyak ya, aspek tafsir, ataupun aspek-aspek yang lain. Atau qiraat, atau rosem, ataupun yang lain. Begitu ya Nadia ya? Oke. Selanjutnya Normala ya. Normala itu nggak ada judulnya ya di atas, nggak ada covernya. Nanti dikasih cover ya Normala ya. Saya nyari judul itu sampai ke bawah, sampai di bawah sini baru ketemu judulnya. Hubungan antara program menghafal Al-Quran dengan intensitas penggunaan gadget di Pondok Pesantren Darul Hufat. Pondoknya memang boleh bawa gadget ya? Iya Ibu, kalau yang kemarin, dulu boleh Ibu, cuman kalau yang sekarang kurang tahu, soalnya belum pernah ke sana lagi. Oke, berarti yang pertama Normala harus pastikan ya, harus pastikan apakah di sana pakai gadget atau enggak, karena kan judulnya misalnya dampak gadget ya, ternyata pas turun ke lapangan mereka sudah nggak boleh pakai gadget, berarti kan nanti harus ganti judul ya. Makanya dari awal coba Normala pastikan dulu tempat yang mau diteliti, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ini agak beririsan dengan judul tarbiyah ya.
hubungan antara program menghafal dengan intensitas penggunaan gadget. Ini agak mirip-mirip apa? Tarbiyah ya? Normal lah? Ya, Ibu. Agak mirip-mirip tarbiyah. Kecuali kalau mau diambil, mau ditarik ke kajian living IAT, mungkin jangan hubungan ya, tapi mungkin dampak gadget. Atau misalnya, ya, dampak gadget terhadap hafalan Al-Quran santri pondok pesantren Darul Hufat. Itu mungkin masih nyambung ke kajian living IAT ya. Dampak gadget terhadap hafalan Al-Quran santri pondok pesantren bla 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 bla. Gitu ya, normal ya? Ya, Ibu. Jadi jangan hubungan antara program. Itu nanti lebih ke, ini kan berarti mengkaji programnya ya, program atau metodenya dengan gadgetnya, itu agak mirip dengan ke kajian tarbiyah. Atau juga yang agak mirip ke tarbiyah, bukan agak mirip ke tarbiyah ya. Kalau misalnya judulnya pengaruh gadget terhadap hafalan, itu juga nanti Maulina Normala berarti harus pakai pendekatan kuantitatif. Pengaruh, kalau istilahnya pengaruh, itu harus menggunakan ya, mengukur berpengaruhan kan harus jelas. Tidak cukup dengan data-data kualitatif, tapi harus didukung dengan data-data kuantitatif. Nah, kalau data-data kuantitatif kayaknya akan kesulitan ya, karena kan kalian tidak belajar statistik ya. Makanya tadi saran saya dampak bukan pengaruh. Dampak gadget berarti ya bagaimana respon santri ya atas dampak gadget itu. Dampak gadget terhadap hafalan Al-Quran santri pondok pesantren bla 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 bla. Begitu ya Normala ya? Ya, Ibu. Oke. Yang terakhir sudah ini. Maulidina sudah kirim email? Di WA, Bu. Oh, WA ya? Iya. Oke. Sebentar. Muter-muter. Sambil menunggu muter-muter ya. Dari sini ada yang ditanyakan dari judul. Lutfia, Maulina, Normala, Nadia. Bisa dipahami ya? Dan yang lain juga begitu ya. Jadi kalau membuat judul itu yang informatif ya, yang jelas, dan juga kita harus berhati-hati betul ya. Jangan nyerempet di wilayahnya tarbiyah, di wilayahnya syariah juga, ya. Kayak tadi itu hubungan itu agak mirip sama penelitian tarbiyah ya. Makanya tadi saya sarankan dampak gadget terhadap hafalan Al-Quran santri pondok pesantren itu masih bisa masuk kajian living. Kalau yang Lutfia sudah cukup ya judulnya ya. Kalau yang Maulina tadi yang pandangan tadi ya, Maulina ya. Di sini nanti banyak pakai penelitian living atau pustaka? Kajian lapangan atau pustaka nih? Lapangan. Maunya lapangan. Oh, banyak yang lapangan ya? Ya. Tapi nanti di situ saya baiknya mengumpulkan ayat Al-Quran itu baiknya ada batasannya, nggak boleh lebih baik berapa gitu misalkan. Maulina ya, Maulina itu tadi yang Pandang. tergantung kebutuhan Maulina.
kalau baiknya berapa sih tidak ada standar ya, tidak ada standar. Tapi yang pasti, misalnya nih Maulina kan melihat bagaimana penghitungan weton ya, berarti kan yang dicari ayat-ayat tentang nikah ya. Ayat-ayat yang berbicara tentang nikah itu apakah ada apakah ada ketentuan batasan waktu yang terbaik untuk dilakukan, misalnya begitu ya, atau misalnya Pak Quraisyab nanti ketika melihat penafsirannya beliau, kok beliau juga menyarankan ya, menyarankan waktu yang terbaik misalnya, ya berarti nanti bisa jadi menurut beliau penghitungan weton itu sangat perlu misalnya ya, jadi tergantung kebutuhan. Tapi kalau kebanyakan ayat pun tidak baik ya, karena nanti tafsirnya analisanya jadinya gelambiar kalau terlalu banyak ayatnya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan saja. Nanti Maulina coba cari ayat-ayat yang berbicara pernikahan. Nah, misalnya ketemu ada 100 ayat. Nah, dari 100 ayat itu coba yang yang langsung menjurus atau mungkin diambil hanya 6 atau 7 ya. Yang langsung ke pembahasan tentang yang mendukung ya, yang mendukung ke data penghitungan weton. Itu ayat-ayat yang mana? Gitu. Jadi nggak 100-100-nya, nanti kebanyakan. Kalau 100 kan, sementara kita hanya 90 halaman kan, kalau 100 ayat kebanyakan ya. Oke, kita coba lihat miliknya Maulidina. Implementasi metode SIMAI dalam pelaksanaan menghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Tahfidz Isyraqul Hidayah Tangerang. Maulidina, dengar suara saya? Ya, Bu. Oke. Jadi gini ya, jangan hindari meneliti tentang aspek metode. Metode ini wilayahnya tarbiyah. Ya, kalian kalau baca tulisan-tulisan tarbiyah itu memang mengkaji tentang metode ini, entah itu metode tahfidz ataupun metode pembelajaran PAI ataupun metode-metode yang lainnya. Jadi kalau aspek metode itu wilayahnya tarbiyah. Jadi mohon adik-adik semua kelas 7C ya, hindari meneliti tentang metode. Begitu ya, karena beririsan dengan tarbiyah. Kita nggak berbicara tentang metode. Kalau toh misalnya, tapi kita ingin melihat Bu, karena metode SIMAI ini bagus, misalnya begitu ya, dalam proses menghafalkan Al-Quran itu yang ditawarkan oleh metode SIMAI itu bagus. Ya berarti jangan implementasi metode. Bisa jadi respon santri ya, respon santri atas metode SIMAI, atau ya intinya yang dikaji itu bukan metodenya, atau resepsi santri Pondok Pesantren Tahfidz Isyraqul Hidayah terhadap metode SIMAI dalam pelaksanaan hafalan Al-Quran, misalnya begitu ya. Jadi jangan mengkaji metodenya, begitu ya Maulidina ya. Ya, Bu. Sebentar, saya buat. Nanti kalau ngirim bentuk PDF saja deh ya. Biar saya nggak stop share, ganti ke PDF. Bentar. Itu dari aspek judul ya. Bukan. Kebanyakan file. Bentar. Maulina.
Oke. Oke. Jadi dari judul sudah jelas ya. Maulidina, Maulina, Mala, Nadia, Lutfiah. Oke, saya lanjut ya. Itu untuk judul. Saya lanjut ke latar belakang masalah. Untuk latar belakang masalah, ini misalnya ya, Lutfiah. Coba kita lihat. Tadi Lutfiah itu berbicara tradisi hataman Rabopon ya. Oke, coba kita lihat. Oke, Lutfiah, nanti untuk latar belakang coba diperkaya lagi datanya ya. Karena saya lihat Lutfiah belum banyak mendeskripsikan apa sih sebetulnya alasan Lutfiah ingin mengkaji tentang tradisi Rabopon ini, tradisi hataman Rabopon. Dan selain itu juga Lutfiah tidak menjelaskan kenapa memilih Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah Mojogeneng Jatirejo ini sebagai objek penelitian. Kan banyak pondok lain ya, tapi kenapa pilihan jatuh pada Pondok Pesantren Bidayatul? Begitu ya Lutfiah ya? Baik, Bu. Ini kan Lutfiah itu nggak menjelaskan fenomena Raboponnya loh, karena di sini Lutfiah cuma kaum muslim Indonesia khususnya banyak melakukan amalan-amalan dengan cara membaca surah Al-Quran secara rutin, bahkan ada juga yang menghafalkannya, dan seterusnya. Jadi fenomena Rabopon itu belum disampaikan di latar belakang, harusnya kan disampaikan. Sesuatu yang mungkin menarik dari amalan Rabopon itu ya, Lutfiah ya. Baik, Bu. Jadi kita sebagai pembaca itu, oh ya memang menarik juga ini fenomena ini gitu loh. Kalau sudah ya ibaratnya itu latar belakang tuh seperti apa? Trailer ya. Kalau kalian mau nonton film, itu kan pasti dicek dulu trailernya itu menarik apa enggak, kira-kira begitu ya. Nah, sama kita sebagai pembaca pun untuk cek penelitian ini tuh memang betul-betul kontribusinya jelas nggak sih? Emang masalahnya di mana? Kan kira-kira begitu ya. Keunikannya apa? Itu kan di latar belakang. Jadi pastikan latar belakang itu memang kalian itu menyampaikan sesuatu yang apa ya? Secara greget ya. Apa sih yang menjadi keunikan? Apa sih yang menjadi alasan? Apa sih yang menarik dari objek yang kalian teliti? Gitu. Jadi kalau misalnya pandangan Quraisy Shihab, berarti kenapa memilih Quraisy Shihab? Kenapa nggak mufasir yang lain? Kira-kira begitu. Kalau perspektif tafsir Buya Hamka karya tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, kenapa sih memilih Buya Hamka? Kenapa nggak memilih mufasir yang lain? Itu juga perlu disampaikan di latar belakang. Kira-kira begitu ya. Sama juga dengan misalnya mau nulis tentang moderasi, mau nulis tentang toleransi. Kenapa sih perlu melakukan penelitian itu? Itu harus disampaikan di latar belakang. Ya, saya lihat ini Lutfiah juga nanti diperkaya lagi datanya. Kemudian juga Nadia juga diperkaya lagi datanya ya. Kalau memang nanti jadi ganti judul, ya berarti sama ya. Di latar belakang itu harus memuat informasi itu tadi ya, apa yang melatar belakangi, apa sih yang menjadi keunikan, apa sih masalahnya gitu ya. Itu harus tergambar dengan baik di latar belakang masalah. Oh ya, ini ada hal yang penting ya, yang kalian itu harus memperhatikan betul. Jadi namanya sebuah paragraf itu kan terdiri dari beberapa kalimat ya. Maka kalian ketika membuat paragraf jangan satu kalimat. Ya. Misalnya ini kan satu kalimat ya. Kedua gerak yang telah diurai di atas, kedua gerak ya. Gerak apa ini? Kedua gerak yang telah diurai di atas menunjukkan adanya perbedaan makna yang dikandung Al-Quran atau pluralitas penafsiran termasuk cara memperlakukannya dalam kehidupan masyarakat, titik. Nah, ini juga nggak bagus ya. Namanya paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Maka dalam satu paragraf itu jangan hanya satu kalimat. Ya, nanti harus diperhatikan ketika memaparkan ya. Oke,
Saya lanjut ke Normala. Sama ya, sebetulnya sih kalau kita membaca judul latar belakang ya, ini Normala juga nanti diperkaya lagi datanya ya, karena kan ini perkembangan teknologi pada era modern menyebabkan banyaknya perubahan pada gaya hidup. Oke, tadi yang pengaruh gadget ya, banyaknya waktu yang digunakan oleh personil masyarakat dengan menghadap gadget dibanding mengisi waktunya dengan menghafal Al-Quran. Yang menjadi masalah dalam fenomena tersebut adalah masyarakat tidak dapat menggunakan gadget dengan semaksimal mungkin karena masyarakat lebih mementingkan kesenangan semata. Nah, ini juga datanya harus jelas ya. Normala menyebutkan bahwa masyarakat itu menggunakan gadget itu tidak maksimal pemanfaatannya, kan gitu ya. Intinya kan begitu. Jadi gadget itu lebih digunakan untuk hal-hal yang mungkin hanya kesenangan duniawi saja, tidak. Nah, ini juga harus berdasarkan data ya. Normala ini menyampaikan seperti itu, datanya harus jelas. Ini menurut Normala atau memang jadi datanya itu harus jelas. Jadi misalnya Normala nanti mencari data, entah itu di data-data mana ya, Kominfo atau apalah ya. Jadi memang orang Indonesia itu banyak menggunakan gadget itu untuk apa gitu ya. Orientasinya itu untuk apa? Itu harus jelas karena kalau di sini kan tidak didukung dengan data yang ini valid. Nanti Normala ini bisa di ini ya. Bisa di apa? Ya kalau aspek hukum ya. Artinya karena di sini tidak datanya harus valid Normala ya. Jadi kalau Normala menyatakan masyarakat itu tidak menggunakan gadget dengan baik, ya datanya mana gitu ya. Kita misalnya ada Maulina misalnya, tapi saya loh menggunakan gadget itu dengan menggunakannya dengan hal-hal positif misalnya. Saya gunakan aplikasi Al-Quran dan lain sebagainya. Nah itu kan artinya tidak semua masyarakat. Nah ini makanya saya tadi sampaikan harus menggunakan data yang valid. Tentunya harus ada footnote. Karena ini menyatakan menilai masyarakat secara umum ya. Maka datanya harus valid dan ada footnote-nya. Kemudian nanti juga yang lain juga begitu ya. Jadi kalau menilai ya atau menghakimi atau apa ya, itu harus berdasarkan data yang valid ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini juga di latar belakang tuh nggak perlu menjelaskan Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata qara'a yaqra'u. Ini nggak perlu ya. Jadi misalnya nih, kalau saya tanya ke kalian ya, Normala kenapa kamu kok ini pakai kerudung hitam gitu ya? Nah, saya kan harapannya itu jawabannya loh. Saya pakai kerudung hitam itu nanti supaya matching dengan bajunya. Baju saya itu ada ada warna hitam-hitamnya, jadi supaya nyambung dan sebagainya ya. Sama juga dengan saya kalau nanya kenapa Normala meneliti tentang dampak gadget terhadap hafalan santri. Nah itu hitam. Terus Normala jawabannya jilbab kerudung adalah penutup bla 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 bla. Nah itu kan nggak perlu. Jadi menjelaskan Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata qara'a yaqra'u itu nggak perlu. Jadi mengganggu alur ya, mengganggu alur. Jadi intinya itu di latar belakang ini fenomena gadget dalam mempengaruhi hafalan Al-Quran juga belum ada ya, Normala ya. Ya, Ibu. Nanti ini juga Normala sampaikan bahwa fenomena gadget ini juga, tapi didukung dengan data tentunya ya, data yang valid. Jadi tidak hanya pendapatnya Normala saja, tetapi itu berdasarkan dari referensi yang jelas. Selain itu juga pengaruh gadget ini juga merambah ke ke hafalan Al-Quran dan seterusnya ya. Itu data itu yang harusnya diperhatikan. Terus juga pemilihan pondok pesantren Darul Hufat harus disampaikan ya Normala ya. Oke, itu untuk latar belakang ya. Sama halnya dengan Maulidina ya.
Maulidina juga seperti itu ya. Ini coba kita lihat metode ya, metode Simai. Metode Simai itu kayak apa? Maulidina? Mendengarkan saja. Ya, mendengarkan guru terus mengikuti. Mendengarkan terus mengikuti, terus langsung hafal gitu. Ya, diulang-ulang, Bu. Diulang-ulang. Kayak ini soalnya. Ini lagi kegiatan di bawah. Oh, oke. Oh, ini di pondok yang sekarang ditempati Maulidina. Ya. Oke, ini juga datanya belum kaya ya, Maulidina ya. Ini awal-awal masih berbicara tentang hafalan. Terus tradisi menghafalkan juga dilakukan oleh para ulama. Ini kan oke. Terus tiba-tiba paragraf terakhir, pondok pesantren dapat diartikan sebagai tempat wadah. Nah, ini kan loncat ya. Loncat. Lagi ngomongin tahfidz di era sahabat, langsung loncat ke pondok pesantren. Nah, ini juga nanti datanya diperkaya lagi. Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk, misalnya ya, fenomena tahfidzul Quran di era saat ini itu kan sangat masyarakat itu sangat antusias terhadap fenomena tahfidz, itu kan sangat antusias. Beragam metode pun juga ditawarkan. Ada metode ini, metode ini, metode ini, misalnya ya. Nah, di antara metode yang ditawarkan itu ada metode Simai. Misalnya gambarkan metode Simai itu kayak apa. Nah, baru nanti masuk ke setelah menjelaskan metode Simai dan beserta keunikannya ya, tentunya ya. Keunikan dari metode Simai itu kemudian nanti masuk pada pesantren gitu. Ya, Maulidina. Jadi Maulidina itu ingin melihat bagaimana respon santri atas metode yang diterapkan di pondok pesantren itu dalam proses menghafalkan Al-Quran. Jadi yang dikaji itu bukan metodenya, tetapi respon santrinya. Begitu ya? Atau resepsi juga boleh. Resepsi santri atas metode Simai di dalam menghafalkan Al-Quran ya. Gitu ya Maulidina ya. Nanti ini data diperkaya. Intinya itu jangan loncat ya. Kalau ini kan loncat Maulidina. Ini masih ngomongin para sahabat, terus tiba-tiba loncat ke pondok pesantren, betul nggak? Yang lain juga sama ya. Jadi coba cara logika alur ya, logika berpikirnya itu yang runtun dari A, B, C, D gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Oh, Maulina ya, Maulina belum. Penghitungan weton. Coba kita lihat yang Maulina. Istilah nikah berasal dari bahasa Arab. Oke, kalau berbicara definisi jangan terlalu banyak ya. Kalau di awal-awal nggak apa-apa, tapi jangan terlalu banyak. Oke. Tujuan perkawinan, oke. Negara dengan budaya, oke. Tradisi weton. Oke, mungkin nanti Lina, saya kan membahas sedikit si judulnya ya. Kalau memang redaksi judul yang saya tawarkan itu diterima oleh Maulina, berarti misalnya Maulina ingin mengambil pandangan Wahbah Zuhaili, berarti nanti ditambahkan kenapa yang diambil itu pandangan Wahbah Zuhaili, bukan mufasir yang lain. Kira-kira begitu ya Maulina ya? Baik, Ibu. Oke, jadi nanti setelah menyebutkan ini ya, menyebutkan desa, kan Maulina di sini sudah menyebutkan ya, salah satu desa yang menerapkan tradisi penghitungan weton itu kan di ini udah dijelaskan ya. Nah, nanti
Maulina juga perlu menjelaskan kalau misalnya wabah Zuhaili, kenapa wabah Zuhaili yang mau diambil pandangan beliau, bukan mufassir yang lain. Itu ditambahkan ya Maulina ya. Oke, saya lanjut ya. Kita selesai jam 13, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Bu. Nanti saya harapkan yang lain juga, meskipun bukan sedang presentasi, tapi jadi nanti tidak terjadi kesalahan yang sama ya. Oke, coba kita lihat identifikasi masalah ya. Nah, identifikasi masalah itu masalah-masalah yang kemungkinan muncul dari belakang. Ya, coba ini masalah nggak? Waktu yang digunakan santri dalam melaksanakan khataman Al-Quran. Ini masalah nggak? Lutfia? Halo, Lutfia? Ya, Bu. Ini masalah nggak? Waktu yang digunakan santri dalam melaksanakan khataman Al-Quran. Enggak. Enggak ya? Ya, Bu. Oke, nanti coba dipastikan ya. Coba Ya. kita lihat yang lain. Itu tadi masih Ini bingung, Bu. miliknya siapa ini? Kenapa? Itu nulisnya masih bingung. Oh, masih bingung. Oke. Pokoknya kalau identifikasi masalah itu pastikan kalau itu betul-betul masalah ya. Oke, ini milik siapa ini? Ini apa ya tadi? Oh, Nadia. Nadia. Miliknya Nadia berarti yang di sekolah dasar ya. Identifikasi masalah. Al-Quran tidak dapat dibandingkan dengan buku yang ada di dunia ini karena Al-Quran merupakan kalam Allah. Ini masalah nggak, Nadia? Tidak ya? Oke, jadi pastikan identifikasi masalah itu masalah ya. Misalnya nih, SDIT Nurul Ilmi melaksanakan tradisi menghafal Al-Quran. Ini masalah ya? Enggak ya? Emang masalahnya di mana gitu ya? SDIT melakukan tradisi menghafal. Oke, coba kita lihat miliknya Normalan. Normalan, nih coba kita lihat identifikasi masalah. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi. Ini juga bukan masalah ya, Normalan ya. Ya, Ibu. Ini juga nih etika seorang penghafal Al-Quran, kan bukan masalah ya. Ini saya coba contohkan ya. Ini contoh proposal aja ya. Tapi nanti kalian kalau membuat proposal jangan dikasih judul di sini ya. Tapi ada cover, kasih judul, baru nanti halaman berikutnya latar belakang masalah. Nih ini saya misalnya ya. Judulnya adalah Konsep Moderasi Beragama Perspektif Mufassir Indonesia Abad 19 sampai 21. Nanti ini saya share. Nah, di dalam latar belakang itu kalian harus menggambarkan apa sih sebetulnya masalahnya, begitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, di sini kan saya menyebutkan berbagai masalah ya, nanti bisa dibaca oleh adik-adik. Oke, coba kita lihat identifikasi masalah ya. Oke, dari pemaparan latar belakang masalah di atas, muncullah beberapa permasalahan. Di antara permasalahan yang dapat diidentifikasi oleh penulis adalah, nah ini ya, coba lihat, ini masalah bukan? Praktek moderasi beragama masih menghadapi banyak tantangan baik eksternal maupun internal umat beragama. Ini masalah bukan? Masalah, Bu. Masalah ya? Oke, jadi nanti pastikan identifikasi masalah itu masalah ya. Nih misalnya saya sampaikan lagi, adanya misunderstanding terhadap tafsir ayat-ayat jihad, qital dan sejenisnya. Jadi adanya ya, ketidakpahaman ya terhadap ayat-ayat tafsir, ayat-ayat jihad, ayat-ayat qital dan sejenisnya. Atau yang C, banyaknya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme yang mengatasnamakan jihad. Nah, ini namanya masalah. Begitu ya. Jadi,
kalian kalau membuat identifikasi masalah, pastikan kalau itu masalah, gitu ya. Kalau Al-Quran merupakan kitab suci, bla 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 bla, kan itu bukan masalah ya, bukan masalah. Kalau misalnya, kalau yang tadi gadget misalnya, itu kan gampang ya nyari masalahnya. Bisa dipahami ya? Apa coba kita lihat yang miliknya Maulidina. Identifikasi masalah. Karakteristik kecerdasan emosional santri dalam menghafalkan Al-Quran. Ini juga bukan masalah ya. Faktor yang menghambat dalam menghafal Al-Quran. Nah ini mungkin masalah, tapi nggak jelas. Disebutkan ya, faktor yang menghambatnya itu apa. Metode menghafal Al-Quran ini juga bukan masalah, kecuali kalau ditambahkan ya. Nah, itu namanya identifikasi masalah ya. Identifikasi masalah itu masalah-masalah yang kemungkinan muncul dari latar belakang. Kan kalian di latar belakang itu sudah menjelaskan beragam masalah ya. Nah, itu diidentifikasi. Disebutkan di poin identifikasi masalah. Nah, setelah kalian mengidentifikasi, baru nanti dibatasi. Begitu ya. Jadi misalnya kalian identifikasinya ada 5 nih. Nah, baru dibatasi yang mau diambil itu, yang mau dikaji, yang mau dijadikan sebagai objek penelitian itu, di aspek yang mana nih? Poin D, poin C, atau poin D, atau poin A, atau poin E. Kira-kira begitu ya. Jadi setelah diidentifikasi, kalian baru membatasi. Misalnya nih, saya contohkan ya, tadi kan praktek moderasi beragama masih menghadapi banyak tantangan, adanya misunderstanding. Nah, baru kemudian saya batasi berdasarkan identifikasi masalah di atas. Dalam penelitian ini, penulis membatasi hanya pada aspek. Nah, ditambahkan ya di poin mana nih? Misalnya ya, hanya pada aspek apa misalnya ya. Nah, kajian moderasi beragama hanya fokus pada studi tafsir Indonesia abad dan seterusnya ya. Jadi dibatasi, membatasi apa yang sudah adik-adik sebutkan di identifikasi masalah. Itu namanya pembatasan masalah. Nah, ini tadi karena identifikasi masalahnya bukan masalah, jadi pas membatasinya pun kurang tepat ya, kurang tepat. Hanya tentang pelaksanaan dan pemaknaan khataman Al-Quran yang dilaksanakan setiap Rabu Pon oleh santri. Jadi nanti kalau misalnya kalian kajiannya pustaka, berarti nanti di pembatasan masalah juga harus disampaikan ayat-ayat yang mau diambil itu ayat yang apa. Misalnya ini ya. Selain itu juga mengingat ayat yang berbicara moderasi beragama sangat banyak, penulis hanya memfokuskan pada ayat-ayat. Nah, itu disebutkan. Kan ayat yang berbicara tentang moderasi itu kan banyak. Ada term wasatiyah, ada term mizan, ada al-adl, dan lain-lain ya. Nah, itu yang mau dibahas itu yang mana? Dan disebutkan alasannya apa, itu di pembatasan masalah. Nah, setelah dibatasi, baru dirumuskan. Jadi runtutannya gitu, mengidentifikasi masalah dari latar belakang, setelah diidentifikasi, dibatasi, setelah dibatasi baru merumuskan apa yang sudah dibatasi. Begitu ya? Suara saya jelas? Jelas, Ibu. Jelas, Bu. Jelas ya. Nah, setelah itu baru dibuat rumusan masalah. Bagaimana pelaksanaan khataman. Yang kedua, bagaimana pengasuh. Mungkin yang kedua ini jangan bisa mengistiqomahkan ya. Siapa ini? Lutfi ya? Halo? Baik, Ibu. Oke. Jadi mungkin yang poin A itu bagaimana pelaksanaan. Oke.
Yang kedua mungkin jangan bagaimana pengasuh mengistiqomahkan, karena yang dijadikan objek penelitian itu apakah hanya pengasuh? Iya, Bu. Baik, Bu. Ya, apakah hanya pengasuh yang mau diteliti? Bukan ya? Atau mungkin apa? Bagaimana respon ya? Bagaimana respon atas tradisi khataman Al-Quran Rabopon di pondok pesantren? Bagaimana respon atas tradisi ya? Nah, tentunya responnya ini siapa saja nanti disebutkan di sumber data primer ya. Siapa nih yang dijadikan sebagai objek penelitian? Pengasuh misalnya disebutkan. Terus pengurus misalnya. Atau santri. Santrinya itu santri yang kayak apa nih? Santri yang mungkin yang junior, atau yang senior, atau yang seperti apa? Itu juga harus disampaikan di sumber data primer. Jadi tidak lagi berbicara bagaimana pengasuh mengistiqomahkan ya. Nanti ini kan pertanyaannya, jawabannya cuma singkat ya. Iya enggak? Lutfia? Ya, Bu. Kalau pertanyaannya, bagaimana Pak Kiai mengistiqomahkan kegiatan tersebut? Nah kan jawabannya singkat. Berbeda dengan bagaimana respon. Nah respon ini kan nanti tinggal Lutfia itu membuat pertanyaan-pertanyaan, entah itu dari aspek pengaruh dalam kehidupan, pengaruh di dalam menghafal, atau bagaimana cara mengistiqomahkan, dan lain-lain ya. Itu bisa dibuat list daftar pertanyaan ya. Jadi tidak membatasi hanya pertanyaan bagaimana bisa istiqomah, kira-kira begitu. Oke, saya lanjut di Nadia ya. Nah, Nadia ini bagaimana tradisi penghafalan Al-Quran yang diterapkan di SDIT Nurul Ilmi? Mungkin ini jangan hanya satu ya, ini nanti hanya deskripsi saja. Bagaimana tradisi menghafal. Nah, ini berarti harus ada analisanya, mungkin bagaimana pemaknaan atas tradisi menghafal Al-Quran gitu ya. Kalau ini kan Nadia itu hanya mendeskripsikan apa yang ada di lapangan, tidak menganalisa juga. Makanya butuh poin B. Bagaimana pemaknaan atas tradisi menghafal Al-Quran di SDIT Nurul Ilmi gitu ya. Pemaknaan itu gimana? Menggali makna. Ya tergantung teori yang dipakai. Kalau teorinya Carl, ya berarti menggali makna objektif, makna ekspresif, makna dokumenter. Kira-kira begitu ya. Nanti coba dibaca lagi ya. Nadia ya. Baik, Bu. Halo. Baik, Bu. Dari judul sih, kalau di SDIT ini punya sesuatu yang unik ya. Oke, kita lanjut di normalan. Rumusan masalah. Nah, ini batasan masalahnya jangan poin-poin begini ya. Jadi batasan masalah itu membatasi apa yang ada di identifikasi. Rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini bukan jelaskan. Jelaskan itu kayak meminta seorang untuk menjelaskan ya. Mungkin bagaimana gitu ya. Bagaimana. Jelaskan apa saja yang menjadi ruang lingkup dari menghafal Al-Quran. Mungkin bukan begini ya. Jadi gini, bagaimana dampak gadget dalam hafalan santri, pondok pesantren, bla 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 gitu ya. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua mungkin bagaimana strategi gitu ya. Karena pondok itu membebaskan santrinya menggunakan gadget, berarti strateginya apa nih? Kan kira-kira begitu ya, normal ya. Ini contohnya saja. Iya, Bu. Bagaimana strategi? Ya tentunya yang ditawarkan oleh Normala ya, supaya meskipun mereka memegang gadget dalam menghafalkan Al-Quran, tapi tidak berpengaruh dalam proses menghafalkan dan kualitas hafalannya tentunya ya. Jadi bagaimana dampak
Yang kedua, bagaimana strategi yang ditawarkan tentunya. Oke ya, Normala ya. Oke, lanjut Maulidina. Rumusan masalahnya Maulidina tadi itu yang mana ya? Oh, yang implementasi ya. Nah, ini juga ya. Berarti yang pertama itu bagaimana praktik tahfidzul Quran ya, dengan menggunakan metode tadi. Tapi memang coba ya, karena agak-agak ini sih ya, saya juga agak khawatir karena emang kalau berbicara metode memunculkan istilah kata redaksi kata metode itu ya, itu beririsan sekali dengan ya. Mungkin jangan berbicara metode kali ya. Maulidina. Atau mungkin resepsi santri, resepsi tahfidzul Quran santri pondok pesantren gitu ya, terlepas nanti ada penjelasan bahwa metode yang digunakan dalam menghafalkan Al-Quran itu dengan cara simai. Jadi jangan memunculkan istilah metode ya. Jadi nanti pertanyaan yang pertama, bagaimana resepsi santri terhadap tahfidzul Quran di pondok pesantren gitu ya. Jangan memunculkan kata metode ya. Jadi judulnya resepsi santri terhadap tahfidzul Quran di pondok pesantren, misalnya begitu. Terlepas nanti di dalam proses menghafal menggunakan metode simai ya. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana resepsi santri terhadap tahfidzul Quran di pondok pesantren. Nah, poin yang keduanya bisa bagaimana pemaknaan ya. Pemaknaan atas fenomena itu, atas tahfidzul Quran di pondok pesantren tersebut. Oke, selanjutnya Maulina. Maulina. Berarti Maulina itu yang pertama bagaimana penafsiran ya, Maulina? Halo. Baik. Maulina? Saya. Ini suara saya atau Maulina ya? Kedengaran? Halo. Sepertinya Maulina, Bu. Oh, Maulina ya. Oke, ini kan direkam ya. Jadi Maulina, poin A itu bagaimana penafsiran, atau misalnya kalau Wahbah Zuhaili ya, berarti bagaimana penafsiran Wahbah Zuhaili terhadap ayat-ayat bla 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 bla. Ayatnya tentunya jangan 65 saja. Kemudian poin B-nya, bagaimana tradisi penghitungan weton di desa tersebut ya, Maulina ya. Nah, baru nanti poin C-nya, bagaimana pandangan Wahbah Zuhaili terhadap tradisi penghitungan weton itu dalam tradisi pernikahan, gitu ya Maulina ya. Jadi ada 3. Yang pertama, bagaimana penafsiran Wahbah Zuhaili, ini contoh saja ya. Bagaimana penafsiran Wahbah Zuhaili terhadap ayat bla 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 bla. Nanti poin B-nya, bagaimana tradisi penghitungan weton, atau bagaimana penghitungan weton dalam tradisi dalam tradisi pernikahan ya. Bagaimana tradisi penghitungan weton dalam pernikahan di desa bla 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 bla. Nanti poin C-nya, bagaimana pandangan Wahbah Zuhaili terhadap tradisi penghitungan weton. Kira-kira begitu ya. Oke, nanti diperbaiki. Nanti untuk tujuan penelitian, ini untuk semuanya ya. Baik Lutfia, Maulina, Maulidina, Normala maupun Nadia. Untuk tujuan penelitian itu mengikuti apa yang dirumuskan. Misalnya nih, rumusan masalah saya bagaimana interpretasi mufassir Indonesia abad 19 sampai 21 terhadap ayat-ayat moderasi beragama. Tentunya tujuan penelitiannya berarti sama. Ingin menggali
atau menganalisa gitu ya, menghimpun pemikiran mufasir Indonesia abad 19 sampai 21 mengenai moderasi beragama. Jadi nyambung ya, poin A ngomong apa ya tujuan pertamanya juga sama. Poin B bagaimana relevansi, ya berarti nanti tujuan penelitian yang kedua adalah untuk melihat moderasi beragama yang relevan, kira-kira begitu ya. Jadi harus nyambung antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian. Jadi jangan rumusan masalahnya yang pertama ngomongin apa, tujuan penelitian yang pertama ngomongin apa. Jadi nggak nyambung. Jadi harus sinkron antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian. Oke. Nah, ini kan nggak nyambung ya. Misalnya nih, yang Lutfia ya. Rumusan masalah yang pertama, yang kedua, bagaimana pengasuh bisa mengistiqomahkan. Tapi tujuan penelitiannya untuk mengetahui hal-hal yang melatar belakang. Kan nggak nyambung ya. Jadi harus nyambung. Tadi sudah dibetulkan ya. Bagaimana pelaksanaan, bagaimana pemaknaan misalnya. Atau apa tadi saya memberi? Oh, bagaimana responnya. Ya. Bagaimana respon? Berarti di sini poin B-nya adalah untuk menganalisa respon atau resepsi gitu ya. Resepsi itu kan juga respon ya. Baik, Bu. Resepsi atau respon gitu ya. Resepsi atas bla 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 bla. Intinya begitu. Jadi antara tujuan penelitian sama rumusan masalah harus nyambung. Begitu juga ini ya, Nadia juga nggak nyambung nih Nadia. Rumusan masalahnya satu, tujuan penelitiannya ada banyak. Ini juga nggak nyambung ya. Jadi harus nyambung. Rumusan masalah ngomong apa, tujuannya juga harus ngikutin apa yang sudah dirumuskan. Karena inti penelitian itu di rumusan masalah ya. Jadi apa yang Anda rumuskan itu sebetulnya nanti Anda analisa di bab 4. Ya. Jadi kayak misalnya nih normalan misalnya. Oh, misalnya yang pertama, bagaimana dampak gadget terhadap hafalan Al-Quran santri pondok pesantren, gitu ya. Berarti nanti di poin A bab 4 itu menjelaskan dampak gadget santri terhadap hafalan Al-Quran. Kira-kira begitu. Nanti poin B-nya misalnya bagaimana strategi. Berarti ya poin B-nya di bab 4 itu menjelaskan strategi yang ditawarkan supaya meskipun mereka menghafalkan Al-Quran membawa gadget, tetapi tidak sampai mempengaruhi kualitas maupun kuantitas hafalan mereka. Kira-kira seperti itu ya, normalnya ya. Sama halnya dengan Maulidina juga begitu ya. Bisa dipahami ya? Oke, kita coba lihat manfaat. Manfaat ini nanti kalian harus menjelaskan secara teoritis maupun praktis ya. Jadi Nadia ini jangan tujuan dan manfaat ya. Tujuan sendiri, manfaat di bawah. Manfaat di poin sendiri. Oke, misalnya manfaat penelitiannya Lutfia. Secara teoritis, studi Al-Quran dan untuk kepentingan studi lanjutannya. Sama ya ini, praktis sama teoritisnya sama ya Lutfia ya? Itu salah penulisan, Bu. Oke, nanti diperbaiki ya. Iya, Bu. Coba kita lihat miliknya Nadia. Diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada anak-anak yang akan memulai apa yang baru memiliki rencana untuk membaca dan menghafalkan Al-Quran. Saya rasa penelitian Nadia bukan untuk memberikan ini ya, sumbangan untuk apa, agar untuk membaca dan menghafal Al-Quran ya. Bagi siswa manfaatnya untuk menambah wawasan mengenai tradisi menghafal Al-Quran. Jadi begini ya. Intinya penelitian itu kan memberikan kontribusi, gitu ya. Jadi semakin bagus kontribusi yang ditawarkan, maka penelitian itu semakin bagus juga, gitu ya. Jadi yang dilihat itu bagaimana kontribusi yang diberikan. Makanya di sini misalnya yang tadi tentang moderasi ya,
manfaat penelitian dari aspek teoritis. Ini misalnya saya mengisi kekosongan studi terhadap pemikiran mufasir Indonesia. Atau misalnya kalian menambah hazanah keilmuan ilmu Al-Quran dan tafsir khususnya di bidang kajian moderasi beragama perspektif Al-Quran. Misalnya begitu ya, itu juga boleh. Nah, secara praktisnya apa nih? Praktis yang ditawarkan untuk masyarakat secara luas ya. Misalnya satu, memberikan pendidikan kepada publik bahwa bersikap ekstrim dalam beragama pada sisi manapun akan selalu menimbulkan benturan dan disharmoni gitu ya, memberikan pendidikan. Atau menegaskan bahwa moderasi beragama menjadi sangat mendesak dalam masyarakat yang sangat plural. Atau menjadi inspirasi sekaligus alternatif konsep moderasi beragama bagi Kementerian Agama. Jadi tawaran atau kontribusi secara praktis yang bisa digunakan untuk masyarakat secara luas itu untuk apa penelitian kalian semua itu ya. Itu juga harus jelas. Oke, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu sebaiknya 5 tahun terakhir ya. Skripsi kalian ini kan nanti disidangkan 2022 ya. Berarti 5 tahun terakhir itu 2018. Jadi minimal 2018. Jangan menggunakan 2017, 16, atau malah 2012 ya. Coba kita lihat. Nah ini masih pakai 2014 ya, jangan. Jadi yang terupdate ya. Minimal 2018. Ini juga masih pakai 2017. Saya rasa penelitian yang menulis tentang hifdzul Quran itu banyak sekali sudah. 2020 juga nemuin 5 dapat kayaknya ya. Ini coba kita lihat. Pengaruh penggunaan gadget terhadap prestasi hafalan Al-Quran. Nah, ini pasti anak kuliah ini. Makanya tadi saya minta siapa tadi Normala ya, jangan hubungan. Karena nanti temuannya itu harusnya begini, persen-persen, pakainya ini kuantitatif ya. Dan itu berat nanti. Beda dengan dampak ya, dampak gadget terhadap hafalan Al-Quran santri pondok pesantren. Berarti ya menurut mereka aja apa sih dampak yang dirasakan oleh mereka ketika menghafal sambil bermain gadget gitu ya. Artinya mereka punya kebebasan untuk menggunakan gadget. Ya enggak normal lah. Ini kan semuanya pakainya data-data kuantitatif ya. Dengan nilai rata-rata 73,72. Nanti ini menyulitkan mau normal lah ya. Oke, tapi yang pasti begini ya, di dalam kajian pustaka itu adik-adik minimal 5 tahun terakhir, berarti yang disampaikan adalah 2018 minimal. Jadi nanti proposal kalian nih yang sudah maju hari ini, nanti direvisi, nanti insya Allah saya kasih catatan ya, saya kirim di grup ya. Saya kasih catatan. Oke, sebentar. Nah, untuk kajian pustaka itu minimal 2018 dan diurutkan sesuai dengan tahun terlama. Jadi urutkan 2018 dulu, 19, 2020, kira-kira begitu ya. Nah, di dalam tinjauan pustaka sebaiknya yang pertama yang harus disampaikan oleh adik-adik, yang pertama itu hasil temuan penelitian itu apa? Terus disampaikan. Misalnya nih, ada 2 tema besar yang dibahas dalam buku ini. Pertama, nah ini kan berarti hasil temuannya ya. Hasil temuan penelitian sebelumnya. Nah, setelah menjelaskan hasil temuannya apa, setelah itu adik-adik harus jelaskan apa perbedaan dan persamaan penelitian kalian dengan penelitian sebelumnya. Jadi sampaikan, adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis, ya, itu apa? Sama-sama menjelaskan tentang moderasi beragama. Hanya saja perbedaannya, penelitian
ini menggunakan objek tafsir Al-Misbah, sementara penulis menggunakan tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili. Berarti kan di situ aspek perbedaan. Jadi intinya kalian itu harus menjelaskan perbedaan dan persamaan penelitian kalian dengan penelitian sebelumnya itu apa. Setelah itu kalian harus menjelaskan kontribusi. Jadi penelitian sebelumnya itu memberikan kontribusi apa terhadap penelitian kalian, gitu ya? Memberikan kontribusi apa di aspek informasi tentang apa, misalnya itu harus disampaikan ya. Memberikan kontribusi apa? Itu di masing-masing tinjauan pustaka ya. Misalnya tinjauan pustakanya ada 5. Berarti di masing-masing poin 1, 2, 3, 5 kalian harus menjelaskan hasil temuannya dia apa. Perbedaan dan persamaan penelitian kalian dengan penelitian sebelumnya itu apa. Setelah itu kontribusinya apa, itu harus disampaikan. Dan tentunya harus dikasih footnote ya. Nah, setelah menyebutkan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya, nanti ada kesimpulan ya. Artinya ada satu paragraf yang menyimpulkan bahwa dari hasil studi pustaka di atas, dari hasil tinjauan pustaka di atas, itu menunjukkan bahwa penelitian kalian itu yang akan dilakukan, itu memang betul-betul penelitian yang original, yang belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Kira-kira begitu ya. Jadi ada pernyataan yang menjelaskan bahwa penelitian kalian itu memang betul-betul original. Itu di tinjauan pustaka ya. Nanti coba diperbaiki ya. Ini Lutfia, terus juga siapa? Normala, Maulidina, Maulina, Nadia, nanti diperbaiki ya untuk tinjauan pustakanya. Kemudian metodologi penelitian. Oke, yang pertama adalah jenis penelitian. Jenis penelitian kalian kan ini kebetulan semuanya field research ya. Jadi ya jenis penelitiannya adalah kajian lapangan, field research, dengan menggunakan metode kualitatif ya. Itu dijelaskan field research itu gimana, kualitatif itu gimana, berarti penelitian kalian itu gimana, itu harus disampaikan. Kemudian sumber data kalian juga harus disampaikan ya. Data primernya apa, data sekundernya apa. Nah ini misalnya nih, ini punya Lutfia ya. Sumber data primer, santri. Nah ini juga harus jelas ya. Santrinya itu ada berapa? Santrinya itu yang seperti apa? Misalnya pengurus. Pengurusnya yang kayak apa? Atau seluruh pengurus? Atau seluruh santri? Atau seperti apa, itu harus disampaikan di sumber data primer ya. Ini kan kebetulan semuanya lapangan. Intinya harus jelas. Bisa dipahami ya? Bisa, Ibu. Kalau ini kan belum jelas ya, sumber data primer nih. Santri yang gimana nih? Apa mau seluruh santri? Santrinya ada jumlahnya 500, apakah 500-500-nya mau diteliti? Itu kan juga menimbulkan pertanyaan ya. Misalnya nih metode penelitian, ini milik siapa? Ini juga ya sumber data primer adalah, ini milik siapa ini? Miliknya Nadia ya. Yang melakukan wawancara. Nah, bukan begini ya. Jadi sumber data primer itu siapa saja yang menjadi sumber primer. Dan kalau santri yang kayak apa, jumlahnya ada berapa. Kalau misalnya pengurusnya jumlahnya ada berapa. Yang diambil itu yang seperti apa. Itu harus jelas di sumber data primer. Atau misalnya yang kajian pustaka berarti ya tafsir apa. Atau misalnya tadi ya, yang punyanya siapa tadi yang mau mix ya? Oh, Maulina. Berarti Maulina itu sumber datanya misalnya tafsir Wahbah Az-Zuhaili. Misalnya ya, tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili 1. Selain itu juga yang menjadi sumber data primer misalnya kan kajiannya lapangan juga ya. Nah, di situ mungkin tokoh agama di desa tersebut atau siapa. Nah, itu disebutkan ada berapa. Kalau mau ngambil
tokoh agama itu yang seperti apa nih kualifikasinya ya, terus jumlahnya ada berapa, itu harus disampaikan di sumber data primer. Intinya begini deh ya, nanti ini saya share. Yang pertama jenis penelitian. Nah, kalau kalian itu kajiannya living, berarti nanti di poin 2 itu bukan sumber data, tetapi apa? Lokasi dan waktu penelitian. Jadi lokasi kalian itu di mana, waktu penelitian kalian itu berapa lama. Di mana? Di pedoman itu sudah ada ya. Coba dilihat sebentar. Pedoman. Coba kita lihat pedoman ya. Oh, saya belum buka pedoman. Ini udah mau jam 1:30, mohon maaf ya. Karena kalau seminar proposal dari dulu pasti melebihi waktu ya. Ada yang mau ditanyakan sambil saya membuka pedoman? Ibu, ini tuh jelas temuan dari suaranya nggak jelas deh. Oke, ini ketemu ya. Tadi siapa yang mau bertanya? Ini di pedoman yang saya share di grup ya. Jadi kalau kalian pakai penelitiannya, ini ada di halaman 90, yang kualitas, yang lapangan ya. Sebentar. Ini udah ada contohnya ya, contoh outline daftar isi. Nih misalnya ya, judulnya itu resepsi tahfidzul Quran di kalangan mahasiswa di Jakarta. Ini kan living ya, kajian lapangan. Berarti nanti proposal kalian itu ada ya. Oke, jadi nanti di sini udah ada urut-urutannya ya. Yang pertama jenis penelitian, sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya menggunakan apa? Ya, misalnya nih teknik pengumpulan datanya. Kalau lapangan biasanya teknik pengumpulan datanya yang pertama observasi ya, observasi. Observasinya itu partisipan atau non partisipan. Nanti dirapikan ya. Kedua, wawancara. Wawancaranya itu terstruktur atau tidak terstruktur. Nah, kalau yang terstruktur itu untuk siapa saja, yang tidak terstruktur untuk siapa saja. Itu harus disampaikan dengan jelas di wawancara. Kemudian ketiga, dokumentasi. Atau misalnya kalian yang kajian pustaka, itu tidak perlu pakai observasi ya. Observasi itu untuk lapangan. Tapi kalau kajian pustaka pakai wawancara masih memungkinkan ya. Misalnya kalian pandangan Quraish Shihab. Nah, kalian ingin melakukan wawancara langsung terhadap Quraish Shihab. Nah, itu bisa. Bisa menggunakan wawancara. Jadi teknik pengumpulan datanya menggunakan apa? Atau FGD. FGD itu kalian mengundang para tokoh, ya, mengundang para tokoh. Kemudian kita diskusi bersama. Nah, nanti hasil dari diskusi itu bisa dijadikan sebagai data penelitian kalian. Itu namanya FGD. Nah, setelah itu teknik analisa data. Jadi setelah kalian mendapatkan data, sudah mengumpulkan data, langkah berikutnya kan dianalisa ya. Nah, analisa ini langkah-langkahnya
nih? Misalnya pertama, penulis akan menginventarisasi data dan menyeleksinya, khususnya karya-karya Mufasir Nusantara. Kedua, penulis dengan cermat akan mengkaji data tersebut secara komprehensif dan kemudian mengabstraksikan bagaimana dan seterusnya ya. Jadi step by step-nya setelah data itu ditemukan, setelah itu gimana cara mengolah data itu? Gimana cara menganalisa data tersebut? Kira-kira begitu ya. Nah, setelah itu pendekatan penelitian. Jadi kalian itu menggunakan pendekatan apa nih di dalam menganalisa objek penelitian kalian? Kalau ini kan saya menggunakan pendekatan hermeneutik objektifnya Dilte ya, dan juga hermeneutiknya double movement-nya Fazlur Rahman. Nah, kalian menggunakan pendekatan apa? Pakai pendekatan apa misalnya? Pakai pendekatan karena ini kebetulan living semua ya? Atau pakai pendekatan resepsi, atau pakai pendekatan fenomenologi, atau antropologi. Tapi antropologinya siapa? Antropologinya Carr, atau antropologinya Gertz, atau antropologinya siapa? Gitu ya. Jadi harus jelas. Dan kalian juga harus menjelaskan apa yang ditawarkan dalam teori tersebut. Misalnya nih ya, misalnya saya share lagi ya, tadi yang contoh proposal. Misalnya, saya menawarkan hermeneutik double movement ya dari teorinya Fazlur Rahman, bahwa yang ingin dicari dan diaplikasikan dari Al-Quran di tengah-tengah. Nah, jadi mencari weltan saumnya ya. Nah ini, karena itu cara kerja hermeneutik. Jadi kalian harus menjelaskan cara kerja, misalnya pakai pendekatan fenomenologinya Edmund. Nah, cara kerja fenomenologinya Edmund itu gimana? Itu harus kalian jelaskan di pendekatan penelitian ya. Misalnya nih, cara kerja hermeneutik double movement ini terdiri dari dua gerakan. Gerakan pertama berangkat dari situasi sekarang menuju ke situasi masa Al-Quran diturunkan. Dan gerakan kedua, kembali lagi ya, ini dari situasi masa Al-Quran diturunkan menuju ke masa kini atau disebut dengan proses kontekstualisasi pesan wahyu. Kira-kira begitu ya. Jadi teori apa yang dipakai? Pendekatan apa yang dipakai? Kalau fenomenologinya Edmund, ya cara kerja fenomenologi Edmund itu seperti apa? Dan itu nanti yang harus kalian terapkan di dalam menganalisa bab 4. Gimana? Bingung? Bingung. Bisa dipahami nggak? Sudah menemukan teorinya nggak? Teori yang dipakai, pendekatan yang dipakai. Sudah, Ibu, tapi belum yang Tetapi belum nemu spesifikasi itu punya siapa gitu. Saya akan menggunakan itu nanti dicari ya. Nanti saya harapkan di maju yang kedua sudah rapi ya. Maulina, Maulidina, Normala, Nazka, Nadia harus sudah rapi ya. Baik, Ibu. Siap ya. Nanti catatannya saya share di grup dan juga contoh proposal tadi ya saya share di grup. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, boleh ini coba koreksi apa tadi? Kajian pustaka, tinjauan pustaka punya saya. Kurang lebih seperti itu atau Kenapa tinjauan pustaka? Itu ya itu ini saya sendiri atau ini ya? Dari mikrofonnya Lina kayaknya, Bu. Oh, dari Lina ya? Oke. Atau chat Lina? Mau Lina boleh. chat langsung. Ada yang mau ditanyakan? Selain Maulina? Naskah, ayo silakan.
Ibu, maaf izin bertanya. Terkadang itu saya masih kesulitan untuk mencari teori yang relevan dengan penelitian yang sedang dibikin, Bu. Terus waktu bikin pendekatan penelitiannya itu masih sering kesulitan gitu, Bu. Gitu, Kak. Ada yang bisa menyampaikan? Bingung menentuin teori, Bu, biasanya gitu kata naskah. Oh, menentukan teori ya. Ya, memang gampang-gampang susah ya menentukan teori yang dipakai. Jadi mungkin dari sekarang ya, naskah dan juga teman-teman yang lain coba baca penelitian-penelitian orang ya. Nanti dari situ akan kita terinspirasi. Oh iya, ternyata bisa ya menggunakan teori ini. Misalnya ya, naskah misalnya baca tulisan-tulisan kakak kelas misalnya. Tapi jangan hanya IIKI ya, atau misalnya ambil tulisan-tulisannya orang-orang Jogja misalnya yang sama modelnya dengan penelitian naskah ya. Misalnya naskah penelitiannya living atau penelitian pustaka. Nah, itu kalau sudah membaca tulisan-tulisan orang nanti akan terinspirasi pakai teori apa. Atau misalnya baca jurnal ya, baca jurnal. Nah, akhirnya kan ketemu tuh. Oh, ada ya ternyata teori resepsi ini, resepsi juga banyak ya. Ada resepsinya Jauss, Robert Jauss ya. Ada juga Kermani, resepsinya Kermani. Nah itu setelah menemukan keywordnya ya. Oh ternyata teori resepsi itu ada banyak. Ada resepsinya ini, ada resepsinya ini, dan lain-lain lah. Nah setelah itu coba kalau sudah ketemu teori nama-nama dari teori-teori yang mau diterapkan ya. Nanti naskah coba searching ya di Google. Tulisan-tulisan tentang teori itu tuh gimana sih? Gitu ya. Atau ada buku tentang teori tentang resepsinya Novid Kermani misalnya. Nah, itu bisa di-searching di Google. Bisa juga ada bukunya sendiri. Jadi begitu cara kerjanya. Jadi kalau kita hanya bingung tapi tidak, ya memang salah satu-satunya cara yang manjur ya, itu memang membaca. Kita harus membaca ya, terutama membaca penelitian-penelitian orang. Nah, dari situ nanti kita bisa mengadopsi dengan objek penelitian yang berbeda. Kira-kira begitu ya naskah ya. Dan juga teman-teman yang lain. Jadi mulai dari sekarang coba kalau kata Normala tadi kan kita harus menggunakan gadget dengan baik gitu ya. Jadi kita coba searching tulisan-tulisan jurnal itu kan banyak sekali ya. Nih misalnya nih ya. Sebentar. Misalnya saya mau googling. Misalnya apa ya? Pendekatan hermeneutik misalnya ya. Hermeneutik dalam Quran. Nah, saya seringnya nambahin PDF jurnal. Itu saya sering ya. Nanti tulisan-tulisan jurnal muncul semua yang berbicara tentang pendekatan hermeneutik. Nah, ini kan muncul studi Islam, pendekatan hermeneutik Al-Quran. Nah, hermeneutik ini juga ada miliknya Nasr Hamid, ada Fazlur Rahman, ada Arkon, ada banyak sekali ya. Ada Hasan Hanafi. Ini tinggal dikepoin gimana cara kerjanya dan seterusnya. Kira-kira begitu ya? Gampang kok. Era teknologi kan lebih mudah ya. Tinggal kita baca. Nah, ini dia menggunakan hermeneutiknya Sermit Abu Zaid. Sudah, tinggal kita baca cara kerjanya gimana, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Mbak Aziza mau nanya, Kak. Oke. Di hal ini, nanti itu kan untuk pengajuan pembimbing ya, Kak, di akhir, itu apakah memang ada jadwal khusus untuk seminar proposal atau memang hanya di kelas seperti ini, Kak? Oke, kalau kita hanya di kelas ya. Jadi nanti kalau adik-adik sudah lulus dari seminar proposal, nanti langsung kita minta pengajuan permohonan pembimbing. Setelah itu kita tentukan sesuai dengan permohonan kalian. Kira-kira seperti itu. Tentunya kita tidak tidak 100% mengabulkan keinginan kalian ya. Jadi memang kita ada beberapa yang menjadi pertimbangan. Pertama, aspek keahlian ya. Misalnya Aziza mengajukan kajian qiraat. Tapi yang di list itu misalnya ya, pembimbingnya saya. Maka nanti di penentuannya itu nanti bisa jadi yang jadi pembimbingnya itu adalah Pak Hawashi, bukan saya. Kira-kira begitu ya. Jadi yang pertama keahlian, faktor keahlian. Kemudian yang kedua adalah faktor kuota ya. Jadi misalnya Pak Hawashi sudah 7 ya, otomatis nanti akan di drop ke pembimbing yang lain. Kita sebetulnya mau ada ujian secara resmi proposal ya, tapi kayaknya masih karena kan kalian ada kewajiban tahfidz ya. Jadi kita seminar proposal itu cukup di mata kuliah. Makanya kita tadi itu ya, misalnya kayak Nadia tadi sebaiknya ganti judul. Nah, itu sudah kita godok di perkuliahan. Misalnya ya, atau tadi yang normal lah, jangan hubungan deh, tapi lebih ke sini misalnya. Jadi kita. Atau yang tadi Maulina ya. Jangan perspektif QS Anamel, karena Anamel nggak berbicara tentang itu. Mungkin lebih ke sini. Begitu ya. Ada lagi? Jadi kalau yang Maulina tadi mix ya. Campur field research sama library. Mix ya. Ada lagi? Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Semoga yang 5 orang ini besok maju yang keduanya sudah rapi ya. Jadi jangan mengerjakannya di menit-menit last minute lagi ya. Tapi dari sekarang langsung diperbaiki, kan masih ada waktu 6 minggu ya. Nah, jadi nanti betul-betul bagus gitu ya. Kalau sudah bagus nanti enak. Kalau sudah masuk ke pembimbing, langsung lanjut bab 2, bab 3, jadi enak ya. Karena yang sulit sebetulnya di bab 1 sama bab 4 ya, sebetulnya. Kalau bab 2, 3 itu kan mengantar ya, mengantar ke bab 4. Dan itu tulisan-tulisan tentang yang mau dicari gampang ya untuk bab 2, 3. Misalnya, pandangan Quraisy Shihab terhadap ayat moderasi. Berarti kan bab 2-nya tentang moderasi. Tulisan-tulisan tentang moderasi kan sudah banyak. Bab 2-nya tentang profil Quraisy Shihab dan metodologi tafsir Al-Misbah. Kan itu juga sudah banyak ya. Makanya sebetulnya yang sulit itu menentukan di bab 1, jadi proposalnya ya. Nah, kalau proposalnya jelas, biasanya nanti temuannya juga jelas, analisa di bab 4-nya jelas. Kalau proposalnya yaitu tadi agak ambiar, ya nanti analisa bab 4-nya juga berpengaruh. Teori yang dipakai nggak jelas, berarti kan berpengaruh terhadap analisa bab 4. Misalnya begitu. Rumusan penelitiannya nggak jelas, kan berarti berpengaruh terhadap bab 4, dan seterusnya. Oke ya. Semoga nanti yang maju ke minggu ketiga lebih baik dari yang pertama ya. Karena kan saya sudah ngasih contoh proposal gitu ya. Saya sudah memberikan catatan. Jadi saya ngasih catatan 5 ini, saya share di grup supaya yang lain juga ikut membaca ya. Jadi saya tidak ada tujuan untuk ya Allah catatan kekurangan saya di-share di grup. Enggak ya, saya sama sekali enggak. Tapi yang maksud saya itu nanti di-share di grup supaya
tidak ada kesalahan kedua kali oleh teman-teman yang lain. Gitu ya? Oke ya? Oke. Ini sekali lagi saya mohon maaf, tadi masuknya molor dan berhentinya juga molor ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah ya malam kali ya. Nanti saya rapikan tuh catatan kelas C ya, C sama B. Nanti saya share di grup. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Kak. Oke, sama-sama. Semangat ya, baca. Semangat. Harus baca.